Pemirsa, usai ramai pemecatan Jokowi dari PDIP, kini PDIP menyatakan siap melawan segala bentuk upaya mengawut-awut partai jelang Kongres ke-5 PDIP pada 2025 mendatang. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional Roni Talapesi bahkan meminta aparat hukum segera mengambil tindakan terkait adanya dugaan menghasut keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengawut-awut PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan yang sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami meminta kepada aparat penegak hukum kepolisian untuk dapat menertibkan hukum agar berkeadilan untuk menjaga stabilitas politik nasional. Pemirsa, Ketua Umum PDIP woro-woro ada yang mau awut-awut PDIP. Tak lama muncul pula spanduk-spanduk aneh yang ada kaitannya dengan Megawati Soekarno Putri dan juga PDI Perjuangan. Dan ini terjadi menjelang Kongres PDIP. Kita bertanya-tanya ya, apakah ini memang ada ancaman sesungguhnya ataukah ini hanya gimmick politik saja? Kita bahas lengkapnya, telah terhubung bersama politikus senior PDI Perjuangan Arya Bima dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Saya sapa narasumber saya, selamat malam, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Adi. Baik. Mas Arya Bima dan Mas Adi Prayitno, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Saya pertama ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, saya lihat berita tentang spanduk 3x3 yang ada tuduhannya ke Ibu Megawati, Ketum PDIP itu ngeri sekali ya, Mas Arya. Pihak mana yang seberani itu dan apa sih maksudnya ini? Karena tuduhan ketum legal-ilegal itu kan sangat serius ya, Mas Arya. Kalau saya melihat proses legal tidaknya itu diuji dari legalitas di dalam beberapa momen politik. Oke. Tadi juga sudah disampaikan 504 pilkada kabupaten kota kita ikuti dengan 37 provinsi kita ikuti. Legalitas dipakai untuk mengesahkan usulan-usulan calon yang kita usulkan. Oke. Jadi menuduh atau mencurigai atau memvonis tentang ketidakabsahan itu tidak masuk akal. Itu yang pertama, dan menurut saya di era semacam ini juga sudah tidak waktunya menggunakan pola-pola mendelegitimasi organisasi sebesar PDI Perjuangan dengan cara-cara memasang spanduk semacam itu dengan tuduhan-tuduhan gitu. Berarti Mas Arya ini semakin menguatkan yang disampaikan Ibu Mega, ada yang mau awut-awut Kongres PDI. Iya, Ibu ini kan intuisi politiknya kan cukup tajam ya. Dalam melihat realitas politik, kemudian juga kecenderungan-kecenderungan seperti apa, tentu tidak hanya dari data-data atau fakta-fakta yang kasat mata, tapi hal-hal yang lebih kontemplatif itu Ibu cukup punya ketajaman dan kepekaan soal itu. Nah, kata awut-awut ini tentunya lebih ditujukan pada internal PDI Perjuangan untuk waspada itu saya. Ini mumpung ada Mas Arya, kalau dari partai sendiri responnya seperti apa? Apakah sudah mendapatkan dugaan sementara siapa pelakunya? Ini kan pasti ada orangnya, Mas. Enggak, kalau partai ini kita menyampaikan peristiwa spanduk juga dari langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai seperti ada Pak Deddy Sitorus tadi. Lainnya semua kita kerja ini ngurusi banjir, kemudian waspada di seluruh Indonesia untuk menggunakan kekuatan partai mengantisipasi berbagai kecenderungan-kecenderungan anomali musim yang bisa kalau kita nggak hati-hati sangat merugikan kepentingan rakyat kecil, terutama di daerah-daerah yang potensi bencana ini akan cukup panjang diakibatkan anomali musim. Jadi secara keseluruhan perintah Ibu
lebih pada perintah yang kedua, kesiapsiagaan dalam ruang dan waktu mengenai waspada bencana. Itu betul-betul kita siagakan bagaimana seluruh jajaran kader, termasuk yang dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, beserta seluruh jajaran partai dengan pasukan bagunanya. Saya kira itu. Sangat diapresiasi Kalau sekali. mengenai spanduk-spanduk baliho ya sudah kita serahkan kepada yang berwenang. Maksudnya gini loh, itu memang perlu disampaikan, tapi Ya. Mengenai ancaman bukan hanya spanduk. PD ini DPP-nya digeruduk sampai diambil alih saja pernah itu. Sudah punya Jadi ini pengalaman. bukan sesuatu yang terlalu hal yang mengancam, yang terlalu berlebihan, tapi Pak itu perlu disampaikan Ya. bahwa ada hal-hal yang mulai ada kecenderungan dinilai berpotensi mengganggu konsolidasi atau kekompakan internal, itu disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan saya kira sudah cukup itu mengenai masalah spanduk, yang lainnya ngurusi rakyat. Apresiasi sekali, apalagi sekarang juga cuaca sedang tidak baik ya, dan harus ada tindak lanjut potensi-potensi bencana. Tapi di sisi lain, mengapa ini dibahas, Mas Arya? Karena publik ini melihat ini kan menjelang Kongres PDIP ya. Nah ini apakah ada hubungannya gitu? Sebenarnya apa yang dibawa di Kongres sehingga ada apa ya, semacam dinamika sampai ada spanduk-spanduk begini gitu? Oh pasti ya. Kalau dinamika Kongres, seberapa besar dinamika dan seberapa kuat dinamika dari dalam yang mungkin juga ada kaitan dengan dinamika di luar partai, itu pasti ada. Namanya juga partai sebesar PDI Perjuangan dengan pengaruh politik yang signifikan di dalam konteks kekuasaan, baik itu di skala nasional maupun dalam skala di daerah. Pasti itu ada, dan kanalisasi mengenai dinamika itu akan ada progres, di mana perbedaan-perbedaan tentu akan ada dalam kanalisasi internal partai, tapi cara-caranya tidak seperti yang saya lihat dengan memasang spanduk-spanduk semacam itu, karena ini bukan gaya PDI Perjuangan itu. Baik, Mas Adi Prayitno, sebagai partai besar PDIP, tentu seperti yang disampaikan Mas Arya tadi, dinamika ini pasti banyak sekali yang terjadi. Tapi adanya spanduk yang seperti terjadi belakangan ini dengan rentetan yang disampaikan PDIP belakangan, apa yang sedang dialami PDIP hingga ujungnya di spanduk sekarang, Mas Adi Pray? Ya, saya kira memang ada beberapa hal yang kemudian bisa dijelaskan kepada publik ya. Ya pertama, ini tentu ujian juga bagi kawan-kawan PDIP di masa yang akan datang, bahwa soal kemungkinan partai di negara ini termasuk PDIP dari gangguan-gangguan dari luar itu sangat mungkin terjadi. Kan kita melihat sepanjang tahun ini kan ada partai politik yang juga gonjang-ganjing, Mas. Misalnya Partai Demokrat kan hampir dibegal oleh pihak outsider ya dari kepemimpinan AHY. Prosesnya cukup panjang, bukan hanya secara politik, tapi juga melalui proses hukum yang cukup melelahkan, yang dalam banyak hal itu cukup mengganggu bagaimana konsolidasi dan soliditas kawan-kawan Partai Demokrat. Termasuk misalnya tiba-tiba ada ketua umum Partai Golkar misalnya mengundurkan diri tanpa sebab, tak ada angin, tak ada hujan, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk misalnya kalau mau jujur, pasca reformasi ini mungkin peristiwa politik yang pertama kali di mana PDIP itu kepengurusannya itu digugat dan dipersoalkan secara terbuka. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada oknum tertentu yang menggugat SK kepengurusan ya Megawati Soekarno Putri dan seterusnya itu, termasuk misalnya per hari ini sudah mulai bermunculan spanduk-spanduk bertebaran yang saya kira juga mencoba untuk memberikan delegitimasi terkait dengan kepengurusan yang sudah ada. Itu artinya apa? Soal gangguan terhadap partai politik manapun di negara ini itu sangat mungkin terjadi. Bahkan partai politik besar, partai pemenang pileg di 2024 misalnya seperti PDIP, ini juga dituliskan terkait adanya gangguan-gangguan yang kemudian bisa menimbulkan gejolak politik. Oleh karena itu bagi saya ini bukan hanya soal PDIP, tapi partai-partai politik manapun di negara ini memang menghadapi situasi politik kita yang cukup rumit, memang harus siap siaga dari segala kemungkinan-kemungkinan dari gangguan dan pembegalan-pembegalan yang entah dari mana datangnya, itu akan selalu menghantui. Tidak ada yang bisa memprediksi. Tiba-tiba misalnya Partai Demokrat itu ada dualisme. Tidak ada yang bisa memprediksi Pak Erlangga Hartarto yang misalnya
mestinya ada pergantian kepemimpinan di bulan Desember, tiba-tiba harus mundur di tengah jalan. Itu kan juga peristiwa-peristiwa politik yang di luar kemampuan kita. Atau ini juga partainya Bang Aryo Bimo tiba-tiba SK kepengurusannya digugat. Belum pernah ada yang begitu-begitu. Ini kan adalah gangguan-gangguan yang entah dari mana. Pastinya punya intensi untuk mengganggu bagaimana partai politik tertentu itu tidak stabil, dan bahkan kalau bisa ya kepengurusannya itu didelegitimasi dan diganggu gugat dan diganti dengan yang lain. Ini yang saya kira memang sepanjang bukan partai pemenang Pilpres, maka partai-partai di negara ini harus siap-siap di kemudian hari ada orang yang ngaku-ngaku menjadi bagian dari partai, bisa tercipta dualisme, bisa terjadi pembelahan, bisa juga terjadi gugat-menggugat terkait dengan kepengurusan-kepengurusan partai. Dan ini bukan hanya terjadi pada partai, Mas, kan hampir terjadi pada PMI, kan ada dualisme, kemudian konfliknya di Kemenkumham dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya, di tengah ruang gelap politik kita yang tidak menentu, ya partai tentu harus siap siaga dari segala kemungkinan itu. Tapi secara prinsip bagi saya, mestinya pola-pola semacam ini tak ada lagi di negara ini, karena kita ini sudah terkonsolidasi, demokrasi kita sudah maju, dan secara prinsip ya siapapun yang punya intensi untuk mengganggu kepentingan partai orang lain, saya kira harus dihentikan, karena ini tidak baik secara demokrasi. Kalau ingin berkuasa di negara ini, bikinlah partai politik atau bergabung dengan partai politik dan kemudian berkompetisi secara terbuka. Dan siapapun juga di negara ini, entah itu penguasa, entah itu partai pemenang pemilu, dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, sepertinya memang harus menghindari ada gejolak-gejolak internal partai yang kemudian justru menimbulkan instabilitas politik. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin, Mas, di 5 tahun yang datang partai mana lagi yang akan kena setruman dan gangguan semacam ini. Selama bukan partai pemenang gitu ya? Iya, tidak ada yang bisa mengganggu. Artinya apa? Rentan sekali partai politik kita itu diganggu oleh siapapun. Hari ini mungkin PDIP diganggu, beberapa waktu yang lalu Partai Demokrat aman. Kemudian di Golkar terjadi suksesi sebelum waktunya. Tapi kita tidak ada yang bisa menjamin ke depan ini jangan-jangan ada partai yang lain juga kan, karena gangguan-gangguan yang kemudian entah itu dari mana datangnya. Baik. Mas Arya dan juga Mas Adi, sebelum kita lanjutkan dialog kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ada deh yang bakal abadi, aduh, iya, saya jadi pensiun, jadi presiden, sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres. Ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya, gua nggak boleh pensiun. Tapi kok bilang gitu? Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Mas Arya, seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, saya memang agak dejavu ya saat dulu terjadi di 2021 KLB Partai Demokrat. Jadi ada 2 waktu itu, meskipun ujungnya tidak jadi terlalu panjang. Nah, apakah ini arah-arahnya sama yang dialami PDI Perjuangan? Jangan-jangan memang ada yang mau memecah belah PDI, Mas Arya? Kalau mengenai usaha pasti ada, tapi orang akan kecenderungan melihat juga yang mau membelah atau membuat PDI ini pecah, paham juga bagaimana DNA PDI Perjuangan ya. Ya, selain kekuatan konsolidasi ideologi politik dan organisasi, PDI Perjuangan ini mempunyai seorang pemimpin yang kuat sehingga partai ini menjadi kuat. Kalau mengenai gerakan organisasi kepartaiannya, karena konsolidasi organisasinya cukup bagus, di 3 pilar partai ini relatif penyebaran kader dan distribusi kader cukup merata, itu mampu mendulang kemenangan di pemilu legislatif kemarin. Untuk konsolidasi internal, sampai hari ini pola metode kepemimpinan yang lebih pada paternalistik ya, maternalistik, dengan tetap dalam satu sistem nilai yang demokratis. Maksudnya begini, sosok seorang ibu yang kuat, tetapi memberikan ruang dinamika anak-anak muda untuk berkembang. Ya. Bagaimana kita melihat kepala-kepala daerah
dari berbagai komponen anak muda yang muncul ya. Termasuk Pak Joko sendiri lahir karena kepemimpinan sosok seorang Megawati yang mengakomodir partisipasi dari rakyat PDI Perjuangan Kota Solo mengusulkan seorang sosok Pak Jokowi jadi wali saat kota. itu. Begitu juga Bu Risma, begitu juga Aswar Anas, begitu juga Ahok, begitu juga kepala-kepala daerah yang lainnya. Ini memberikan Pak Pram. ruang anak muda mempunyai passion, vision, action yang ideologi dalam konteks kita berorganisasi kepartean. Memang ada yang mungkin disindir, dianggap tidak relevan dalam cara berdinamika di PDI Perjuangan, ya kita sah-sah saja orang melihat. Tapi PDI Perjuangan mempunyai, kalau Ibu Mega, bonding politik yang cukup kuat, dan Ibu melihat pentingnya sosok kepemimpinan yang kuat ini menjadi satu pilar, menjadikan satu kekuatan supaya partai ini menjadi lebih kuat dan dinamis. Nah, kalau melihat bagaimana komponen-komponen soliditas PDI ini diurai, yang salah satunya mempunyai kepemimpinan yang sangat kuat seperti Ibu Mega. Lah kalau cuma dihantam dengan spanduk semacam ini dengan mendelegitimasi, kan kasarnya ginilah, mau legal mau nggak legal, mungkin Mas Adi bisa menguraikan institusionalisasi seorang Mega. Jadi ada proses institusionalisasi ya. Yang namanya Promek, kemudian ada kelompok-kelompok posko Mega saat itu lahir lebih dulu gitu. Jadi institusionalisasi organisasi ini lebih pada institusionalisasi sosok Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemudian ditransformasi menjadi organisasi PDI Perjuangan. Nah, mungkin di dalam era saat ini sosok Ibu Mega kurang atau mengalami penurunan legitimasi terutama di kalangan anak muda. Tapi untuk internal PDI Perjuangan, pelembagaan seorang sosok Mega menjadi pelembagaan organisasi ini super kuat saya melihat, dan siapapun yang mencoba untuk mendowngrade bagaimana kewibawaan legitimasi seorang Ibu Megawati Soekarno Putri, itu ada kecenderungan gagal. Dan tadi Ibu Mega udah katakan, ya coba tak tonton ya, karena Ibu tahu persis bagaimana mendinamisir kepemimpinan beliau. Apakah dia sangat feodal atau oligark ya, atau otokrasi? Faktanya lahir berbagai anak muda, ya kan, yang muncul karena sosok kepemimpinan beliau. Jadi dengan demikian saya mengatakan walaupun ini dipandang antagonis, paternalistik, modernistik yang dalam tata nilai yang demokratis, dan saya lihat kekuatan inilah yang akan mempertahankan Ibu Mega untuk menjadi sosok orang kuat ya. Mau jadi ketua umum, mau jadi Dewan Suro, mau jadi apapun, sampai hari ini soliditas PDI masih sangat bergantung dengan sosok seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya kira itu. Baik, ini menarik Mas Adi. Sosok kuat dan DNA PDI Perjuangan tentu tidak lepas dari sosok seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan apa yang disampaikan Mas Adi Pray tadi, apakah ini cukup mengatasi gangguan gejolak politik yang bisa terjadi pada semua parpol dan saat ini mungkin dialami PDI Perjuangan? Ya, sejauh ini PDIP masih kelihatan solid ya. Jadi gangguan-gangguan apapun seperti ini akan dilawan secara terbuka. Jadi bagi saya sulit membayangkan PDIP itu tidak melawan setiap gangguan yang muncul. Nah, yang kedua memang kalau kita melihat sejarah PDIP gitu ya, bahkan sejak Orde Baru sampai hari ini memang partai politik yang petarung, kekuasaan juga dilawan gitu ya. Siapapun yang kemudian dinilai memunculkan gejolak dan instabilitas politik, pastinya PDIP tidak akan tinggal diam. Makanya di PDIP itu kan ada istilah banteng karena memang tanduk-tanduknya itu tegak lurus dengan fatwa politik yang dikeluarkan oleh ketua umum mereka, namanya Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu kalau ini cuma aut-autan itu berarti gangguannya agak ringan, Mas. Agak beda kalau kemudian muncul misalnya PDIP tandingan gitu ya, yang mencoba untuk memberikan ya ini PDIP terbelah. Pastinya PDIP akan melakukan satu perlawanan sampai titik darah penghabisan, karena
Saya kira PDIP sampai hari ini kan melalui proses politik yang cukup panjang, darah dan air mata semuanya dipertaruhkan. Apalagi di zaman yang serba modern, di zaman yang sudah merdeka dan maju, bagi PDIP tentu tidak ada alasan orang lain mengintervensi otonomi dan kekuatan politik mereka. Saya kira di situ pasti akan dilawan. Bukan hanya PDIP, Demokrat aja melawan gitu ya. Dan partai-partai manapun kalau diganggu oleh hal-hal yang sifatnya nggak masuk akal, pasti akan dituntaskan melalui sebuah perlawanan yang cukup terbuka. Karena ini menyangkut marwah, mendirikan partai politik itu tidak gampang, apalagi mengganggu dengan cara-cara yang kemudian tidak demokratis. Saya kira di situ, Mas. Baik, Mas Arya dan Mas Adi, sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat terlebih dahulu tayangan informasi berikut ini. Jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut tuh berdarah-darah. Tahu kalian belum rasain berdarah-darah. Udah, soalnya nanti bikin nangis. Ya, Mas Arya, kita simak barusan Ibu Megawati menyampaikan berdarah-darah membangun PDI Perjuangan. Kalau diceritakan sampai haru dan dia juga begitu membakar gelora semangat dari anggota PDI. Apa yang diutarakan Ibu Megawati saat itu? Saya berimajinasi dan mengabstraksi dari apa raut muka ekspresi ibu itu memang harta karung yang paling berharga. Kalau kita ada 3 pilar partai eksekutif, legislatif, dan struktural partai, harta karung Ibu Megawati itu ya partai PDI Perjuangan. Karena partai ini adalah sebagai suatu sarana yang efektif, organisasi yang harus besar sebagai partai nasionalis di negara nasional dengan sistem demokrasi yang ada. Maka kata berdarah-darah dan dengan sejarah pergulatan ideologi politik dan organisasi sampai sebesar ini ada suatu proses kristalisasi dari berbagai dinamika. Dan menurut saya ekspresi ibu melihat bahwa mungkin legislatif bisa kalah atau eksekutif bisa kalah, tapi partai ini tetap harus eksis dan ada karena ibu sangat yakin bagaimana ibu ini kan sangat konstitusional ideologis ya. Dia yakin bahwa Pancasila, NKRI, pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika ini hanya akan bisa eksis tetap ada kalau ditumpang oleh suatu kekuatan partai politik yang kuat ya, tidak ecek-ecek ya, tidak hanya asal membebek ya. Ini lewat PDI Perjuangan. Maka konsentrasi ibu di situ sangat melihat bagaimana partai ini menjadi sesuatu harta dalam tanda petik ya, bukan harta secara pribadi, harta kekayaan Indonesia. Tentunya dia berharap juga bahwa Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra juga harus menjadi penguat daripada NKRI dan Pancasila lewat organisasi. Ibaratnya gini lah, PDI Perjuangan adalah kapal yang siap berlabuh untuk mewujudkan satu tatanan Indonesia yang adil dan makmur. Kemudian NKRI, Pancasila itu kapalnya hanya ibu melihat PDI Perjuangan itu. Itu yang mungkin tadi ekspresinya dia sampai segitu emosionalnya. Demikian emosional karena ini adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita, terutama cita-cita Bung Karno ya. Terkait dengan Pancasila dan NKRI yang waktu itu tidak mudah dia perjuangkan untuk menjadi Indonesia merdeka bersama para founding fathers lainnya. Saya kira itu. Baik, sayang waktu kita terbatas. Mungkin terakhir singkat Mas Adi Prayitno, perlukah mencari tahu sebenarnya siapa dalang dibalik pembuatan spanduk yang tidak bertanggung jawab yang seperti tersebar sekarang? Ya saya kira PDIP itu pasti tahu siapa pelakunya. Cuman karena gangguannya dianggap tidak terlampau penting jadi dibiarkan. Beda ceritanya kalau gangguannya itu mengganggu stabilitas mereka di masa yang akan datang, pasti resistensinya akan dilakukan. Disebut namanya, siapa pelakunya, dan mungkin akan dibawa ke ranah hukum. Tapi ini karena cuma out-out, ini semacam warning. PDIP
menjelang Kongres tahun mendatang harus siap siaga dengan segala kemungkinan yang ada. Tapi yang jelas ini ada semacam deteksi awal bahwa kemungkinan gangguan itu akan muncul. Baik. Terima kasih banyak Mas Adi Prayitno dan juga Mas Arya Bima. Sayang waktu kita terbatas. Nanti semoga saja Terima kasih, bisa Mas Adi. kita ngobrol kembali mengenai hal ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Bimo. Ayo, Kang Adi, lama nggak